Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan memasuki pembelajaran kita pada bab 5, yaitu tentang statistika. Nah, di sini sudah ditulis statistika. Statistika itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Jadi, anak-anak sekalian akan mencari dan belajar bagaimana cara mengumpulkan data hingga mengolahnya menjadi ke dalam bentuk tabel maupun diagram batang. Baiklah, selanjutnya kita mulai dari pengumpulan data. Contohnya ini adalah nilai ulangan matematika. Nah, nilai ulangan matematika didapati pula nilai 16 orang anak. Yang pertama ada anak ke pertama 70, 40, 80, 80. Lalu selanjutnya 80, 100, 50, 50. 50, 90, 60, 70, 100, 60, 70, dan 80. Nah, data yang kita dapatkan ini adalah data yang masih belum berurutan nilainya. Data yang masih mentah artinya belum diapa-apain. Nah, selanjutnya agar memudahkan kita, selanjutnya kita urutkan datanya. Urutkan datanya tadi kan 70, 40, 80, 80. Maka yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 40, 70, 80, dan 80. Begitu juga data berikutnya 80, 100, 50, 50. Kita urutkan dari yang terkecil 50, 50, 80, dan 100. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah tadi data sudah kita urutkan nih nilai ulangan matematika. Selanjutnya kita masuk ke membuat tabel. Nah, membuat tabel di sini Ustazah pakai kalau yang di buku itu adalah dengan menggunakan cara turus. Nah, nanti Ananda akan Ustazah kasih tahu turus itu kayak mana. Nah, yang pertama kita cari dulu komponen-komponen yang ada pada data, yaitu nilai. Ini kan tentang nilai ulangan, nilai. Nah, nilainya ada berapa saja tadi? Ada 40, ada 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Lalu selanjutnya banyak siswa. Nah, banyak siswa tadi ada berapa di sini? Ada 16. Nah, setelah itu kita buat dua garis terpisah. Ada turus, ada frekuensi. Frekuensi ini artinya jumlah nak. Nah, turus ini adalah garis yang lurus yang biasanya kita pakai nih saat cerdas cermat. Ananda pasti sudah mengetahuinya. Kita coba dulu yuk. Nah, 40 ada berapa di situ? Jumlahnya ada 1. Frekuensinya ada 1. Nah, buat turusnya 1. Nih. Buat turusnya ada 1, garis lurus saja. Lalu selanjutnya 50. 50 di situ ada 3. Turusnya 3, 1, 2, 3. Nah, frekuensinya atau jumlahnya 3. Begitu juga dengan selanjutnya 60, nilai 60 di situ ada 2, buat turusnya 1, 2. 2. Nah, selanjutnya 70. 70 di situ nilainya ada 3. Buat turusnya 3, 1, 2, 3, frekuensinya 3. Selanjutnya nilai 80 ada 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 ternyata. Buat terusnya 4, 1, 2, 3, 4. Frekuensinya 4. Nah, nilai 90 di sini ada 1. Oh, hanya 1 ternyata. Buat terusnya 1. Dan frekuensinya 1 atau jumlahnya 1, dan nilai 100 ada 1, 2. Ternyata hanya 2. Turusnya buat 2 dan frekuensinya 2. Nah, coba kita cek apakah benar nih kita membuat tabel tadi dengan jumlah siswa 16 orang. Coba hitung dari frekuensinya ya.
1 ditambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 4, 13. 13 tambah 1, 14. 14 ditambah 2, 16. 16 jumlahnya. Berapa jumlah siswanya tadi? 16. Nih jumlah semuanya ini ada 16. Wah, ternyata yang kita buat ini betul frekuensinya. Turusnya, wah sudah pasti benar karena kita sudah mengerjakan turusnya tadi dulu. 1, 3, 2, 3, 4, 1, dan 2. Nah, itulah cara membuat tabel dengan menggunakan turus atau tally. Nah, bisa nggak Ustazah nggak pakai turus? Ini turusnya ini dihilangkan. Bisa. Banyak siswa dan frekuensinya saja bisa. Karena ada berbagai macam statistika ini cara membuat tabel. Nah, kebetulan kita membuat dengan menggunakan turus atau tally. Selanjutnya kita masuki selain dari tabel, statistika juga menyajikan namanya diagram batang. Nah, diagram ini ada banyak jenisnya. Diagram lingkaran ada, diagram garis ada. Nah, sekarang kita belajar diagram batang. Diagram batang ini diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Nah, ingat aja lah itu karena namanya diagram batang. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah ini ada contoh data jumlah siswa SDIT Madani. Nah, di sini sudah ada contoh siswa kelas 1 sebanyak 18 anak, siswa kelas 2 22 siswa, siswa kelas 3 18 siswa, siswa kelas 4 20 siswa, siswa kelas 5 8 siswa, dan siswa kelas 6 13 siswa. Jadi jumlah siswa seluruhnya setelah ditambahkan dari yang kelas 1 sampai kelas 6 berjumlah 99 siswa. Nah, setelah kita mendapatkan data ini, perlukah diurutkan? Tidak perlu ya. Kalau seperti tabel tadi nggak perlu kita urutkan dari karena sudah berurut dari kelasnya. Nih sudah ada kelasnya 1 sampai kelas 6. Nah, setelah kita mengetahuinya, maka kita sajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini judulnya. Rama, untuk membuat satu diagram kamu kasih judul terlebih dahulu. Ini judulnya. Aduh, lewat lagi. Judulnya yaitu diagram batang jumlah siswa SDIT Madani. Nah, selanjutnya cara membuat diagram batang adalah pertama, Anda buat garis lurus vertikal terlebih dahulu ke atas. Nih, sepanjang apa Ustazah? Tengok dulu jumlah datanya dulu. Nih contohnya ini kan sampai 20, yang paling besar di situ kan 22. Nah, jadi kita buat boleh 22 pas, tapi karena ini Ustazah pakai kelipatan 5, jadi sampainya 25. Nah, selanjutnya kita buat lagi. Nih garis horizontal. Nih, sepanjang apa Ustazah? Sepanjang jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya ada berapa? 6. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang angka yang Ustazah tulis ini adalah kelasnya ya. Nah, sementara yang ini banyak siswanya, yang ke arah atas ini banyak siswa. Nah, yang ini kelasnya. Nah, selanjutnya di sini Ustazah sudah mengisinya terlebih dahulu. Siswa kelas 1 ada 18 orang anak. 18 orang anak. Di sini kan ada 15. Nah, sini kan ada garis lagi nih. Sebenarnya 15 ke 20 kan jaraknya ada 5. Nah, Ustazah takar, wah di sini kayaknya 18 nih. Nih, itu 18. Ini kan 19, 20. Ada kecil-kecil garisnya lagi. Setelah itu anak kelas 2, siswa kelas 2 berapa jumlahnya tadi?
22. Nih 20, 21, 22. Nah, di sini 22 letaknya. Siswa kelas 3 berjumlah sama dengan siswa kelas 1 18. Oh, tinggal ini aja, samakan aja. Nah, itu siswa kelas 3 tuh. Nah, siswa kelas 4 jumlahnya ada 20 orang, 20 siswa. Nih, kan ini ada garis tadi 20. Nih, kita tengok, samakan garisnya. Oh, pas ternyata. Siswa kelas 5 berjumlah 8 orang anak. Ini kan ada 10 nih. Nah, di bawah 10 kan ada 9, 8. 8 di sini letaknya. Coba kita satukan. Apakah benar ya? Oh, ternyata pas sekali. Selanjutnya di sini ada siswa kelas 6, jumlahnya 13 anak. Ini kan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 13 ternyata letaknya di sini. Coba kita satukan apakah benar. Nah, ternyata benar sekali. Nih, sudah jadi diagram batang kita. Pertama yang kita butuhkan adalah kita lihat dari datanya tentang siswa, berarti tentang banyak siswa. Nah, boleh dibuat bulan situ Ustazah atau yang lain? Tidak nak, karena ditengok dulu datanya, ini tentang siswa, kok pergi pula ke bulan. Nah, ini siswa, banyak siswa. Lalu apalagi yang bisa kita tengok di sini selain jumlah siswa? Nih ada kelas. Itu jadi sebagai clue kita, kelas. Lalu yang jadi petunjuk selanjutnya adalah ini, jumlah siswa ada berapa. Benar tidak semuanya ini? Jumlahnya itu ada 99. Nah, Ananda buktikan. Nih dari kelas 1 18 anak, kelas 2 22, sampai kelas 6 tambahkan 13. Jumlahnya seluruhnya 99. Jadi itulah yang untuk membentukkan itulah yang membuktikan bahwa data kita ini benar. Nah, ini salah satu contoh diagram batang tentang jumlah siswa.